Halo, selamat datang di sesi konsultasi pranikah kita. Anggap saja saya ini konsultan hukum pribadi Anda, yang siap menemani Anda melewati semua keruwetan birokrasi ini. Hari ini, kita bakal bedah satu topik yang sering banget bikin pusing calon pengantin beda kewarganegaraan. Padahal, urusan ini tuh esensial banget buat keabsahan pernikahan Anda. Oke, kita langsung mulai saja ya. Pertanyaan pertama dari saya buat Anda, sudahkah Anda mengecek syarat hukum di negara tujuan secara spesifik? Kalau belum, wah, hati-hati, Anda mungkin lagi jalan ke arah masalah yang lumayan bikin stres. Urusan dokumen internasional buat pernikahan campuran itu kan bukan sekedar ngumpulin kertas biasa, tapi ini soal legalitas yang melintasi batas negara loh. Kenapa sih persiapan ini krusial banget? Bayangin aja, cuma gara-gara satu cap administrasi yang terlewat atau urutannya kebalik sedikit saja, pernikahan impian yang udah dirancang capek-capek bisa tertunda sampai 1 bulan penuh. Ini bukan nakut-nakutin ya, nanti kita bakal bahas kasus nyata. Sepasang kekasih yang rencananya nikah di Jerman, malah berantakan gara-gara satu kesalahan sepele di prosedurnya. Di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngelewatin beberapa poin penting supaya Anda nggak tersesat. Mulai dari melihat mimpi buruk dokumen pernikahan, memahami apa sih sebenarnya apostil itu, dokumen apa saja yang wajib disiapkan, urutan legal yang benar, sampai cara menghindari kesalahan-kesalahan fatal. Tenang, panduan ini dibikin biar Anda aman dari labirin birokrasi. Kita mulai dari bagian pertama, mimpi buruk dokumen pernikahan. Kira-kira apa sih akar masalahnya? Nah, semuanya bermuara pada satu konsep ini, apostil. Mungkin terdengar agak asing di telinga, tapi beneran deh, ini ibarat nyawa buat dokumen Anda. Sederhananya begini, apostil itu bentuk pengesahan dokumen publik supaya sah dan diakui di negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Den Haag 1961. Jadi, ini validasi legal yang memastikan dokumen Anda dari Indonesia bisa dipakai di luar negeri tanpa harus lewatin rantai panjang persetujuan berbagai kementerian dan kedutaan. Tanpa cap sakti ini, dokumen Anda sangat berpotensi ditolak mentah-mentah, biarpun isinya 100% benar. Biar kebayang bedanya, zaman dulu kita harus bolak-balik pakai jalur legalisasi kedutaan. Waduh, itu tuh bertahap banget, lama, dan pastinya nguras kantong. Harus ke Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, baru deh ke kedutaan. Coba bandingin sama era apostil sekarang. Ini sistem satu pintu, jauh lebih cepat, lebih efisien. Makanya kita selalu berharap semoga negara tujuan pernikahan Anda itu anggota konvensi yang menerima apostil. Ini benar-benar game changer buat banyak pasangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, persiapan dokumen. Berkas apa saja sih yang perlu Anda dan pasangan kumpulin? Buat Anda yang warga negara Indonesia, siapkan catatannya ya. Anda butuh akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, surat pengantar nikah dari kelurahan atau KUA, akte cerai atau kematian kalau memang sebelumnya pernah menikah, dan kadang SKCK kalau diminta. Tapi ada satu peringatan keras dari saya. Pastikan dokumen Anda itu update, terutama surat keterangan belum menikah. Itu ada masa berlakunya loh, jangan sampai Anda ngasih versi yang udah kedaluarsa. Itu bisa langsung dicoret. Terus buat pasangan WNA Anda gimana? Daftarnya agak beda sedikit. Mereka wajib bawa akta kelahiran, Certificate of No Impediment atau CNI, ini bukti kalau mereka masih lajang ya, serta akta cerai atau kematian kalau relevan. Poin yang paling absolut di sini adalah dokumen pasangan Anda itu wajib diapostil di negara asalnya, alias negara yang nerbitin dokumen itu. Jadi nggak bisa tuh asal diapostil di negara tujuan nikah, harus dari asalnya. Lanjut ke bagian ketiga. Ini dia urutan hukum yang benar. Bagian ini yang paling krusial dari seluruh obrolan kita hari ini. Inilah yang saya sebut urutan emas, dan tolong banget jangan sampai dilanggar. Langkah pertama, siapkan dokumen asli. Langkah kedua, lakukan apostile di Kemenkumham. Dan langkah ketiga, barulah Anda bawa ke penerjemah tersumpah. Fakta di lapangan nih, banyak banget orang yang saking paniknya langsung buru-buru nerjemahin dokumen sebelum dapat cap apostile. Wah, itu cara tercepat buat ngancurin jakwar Anda, karena dokumen terjemahan itu otomatis bakal dianggap gak sah. Masih ragu seberapa fatalnya urutan ini? Kita bedah berkas kasus Jerman yang saya janjikan di awal tadi. Jadi ceritanya, ada WNI mau menikah dengan WN Jerman di Berlin. Kesalahannya apa coba? Betul, dokumennya diterjemahin dulu baru diapostile. Konsekuensinya bikin nyesek. Dokumen mereka langsung ditolak mutlak sama Standesamt, alias kantor catatan sipil di sana. Pasangan ini akhirnya terpaksa ngulang semua dari nol. Apostil ulang, bayar terjemahan lagi, dan parahnya, nikahan mereka mundur nyaris 1 bulan penuh. Nah, biar kasus Jerman tadi nggak kejadian di Anda, mari kita bahas di bagian keempat ini, menghindari kesalahan fatal.
Kita bahas cepat ya kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Pertama, banyak yang masih ngira semua negara itu butuh legalisasi kedutaan, padahal banyak yang udah cukup pakai apostil saja. Kedua, menerjemahkan dokumen sebelum apostil keluar, persis kayak kasus di Berlin tadi. Ketiga, melampirkan sertifikat yang masa berlakunya udah habis. Dan keempat, nah ini nih, induk dari segala kesalahan. Nggak ngecek aturan spesifik dari negara tujuan sejak awal. Ingat ya, setiap negara itu punya aturannya masing-masing. Jangan berasumsi. Apalagi, dampak dari kesalahan administrasi ini nggak cuma berhenti di hari H pernikahan loh. Coba lihat berkas kasus Australia ini. Masalah apostil itu bisa ngebekuin seluruh rencana hidup Anda ke depannya. Pasangan ini menikah di Indonesia, terus mau ngurus visa pasangan ke Australia. Karena pihak imigrasi minta akta nikah Indonesianya harus diapostil, dan mereka nggak memilikinya. Tebak apa yang terjadi? Permohonan visanya langsung masuk ke status pending alias tertahan. Rencana pindah negara dan hidup bareng langsung mandek seketika, cuma gara-gara satu langkah legalisasi yang kelupaan. Jadi, semua itu ngebawa kita ke satu pertanyaan menantang ini. Mau nggak Anda meluangkan waktu hari ini juga buat ngecek syarat hukum spesifik dari negara tujuan Anda? Lakukan ini sebelum Anda bayar DP gedung, catering, atau tiket pesawat ya. Jangan sampai hari bahagia yang udah Anda tunggu-tunggu berubah jadi mimpi buruk birokrasi. Berbekal peta jalan yang kita bahas di sesi ini, jadilah pasangan yang proaktif, bereskan urusan hukumnya, ikuti urutan emasnya, dan pastikan semua dokumen Anda tervalidasi dengan sempurna. Terima kasih sudah menyimak panduan ini dan semoga persiapan pernikahan Anda berjalan super lancar.